Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope all of you are always getting healthy. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, our lesson today is about I like entrepreneurship. Nah, bisakah kalian membayangkan apakah itu entrepreneurship? Entrepreneurship yaitu tentang bakat juga kewirausahaan. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah tentang like and dislike. Suka atau tidak suka. First, pertama, Bu Guru ingin menyampaikan tentang like dulu ya. Like adalah sebuah ekspresi yang menyatakan tentang suka atau gemar. Pasti sudah bisa ditebak ya. Oh, tentang like. Berarti saya suka ini, saya suka itu. Itu lebih kepada hobi atau kegemaran. Next, don't like atau dislike. Nah, don't like di sini berarti tidak suka atau bisa juga dengan kata dislike. Yaitu sebuah ekspresi yang menyatakan tentang ketidaksukaan. Karena ada kalimat dengan kata suka, pasti juga ada kalimat dengan kata tidak suka atau dislike juga don't like. Nah, berikut Ibu berikan contohnya. For example, number 1, I like swimming. Saya suka berenang. Number 2, she likes dancing. Dia suka menari. Number 3, he likes playing volleyball. Dia suka bermain bola voli. Number 4, we like watching movie. Kita suka menonton film. The last one is you like cycling. Kamu suka bersepeda. Nah, dari contoh yang Ibu jelaskan ini barusan, apakah kalian bisa menemukan perbedaannya? Coba diamati. Ya, ada yang menggunakan like dan juga ada yang menggunakan likes. Tahukah kalian apa perbedaannya? Baik, kata like adalah untuk subjek yang I, they, we, you. Nah, subjek itu menggunakan kata like. Kemudian, kalau menggunakan kata likes ditambahi s di belakangnya, itu berlaku untuk subjek he, she, it, dan juga nama orang. Nah, itu wajib menggunakan kata likes. Nah, ini contohnya. They, mereka, menggunakan kata kerja like. We, kita, menggunakan kata kerja like. I, juga menggunakan like. You, juga menggunakan kata kerja like. Sedangkan he or she menggunakan likes. Dan jika dia tidak suka, maka menggunakan doesn't like. Nah, seperti itu. Next, I like reading. Nah, repeat after me, tirukan setelah saya. I like reading. Saya suka membaca. I like singing. Saya suka menyanyi. I don't like cycling. Saya tidak suka bersepeda. Mungkin karena bukan hobinya ya, jadi dia tidak suka. Yang hobi bersepeda atau goes ya silakan. Okay. Ini hanya contoh saja. He doesn't like cooking. Dia tidak suka memasak. Mungkin karena dia tidak pandai memasak atau belum terbiasa ya. Dia tidak suka memasak. Kenapa menggunakan doesn't? Kok tidak langsung he don't like? Kenapa? Beda ya. Kalau he, she sama nama orang, itu jika dia tidak suka, maka akan menggunakan doesn't like, bukan don't like. Kalau don't like itu berlaku untuk subjek
they, we, I, dan you. Nah, sekarang kita belajar tentang countable and uncountable word. Kita tahu di sini bahwa countable itu adalah untuk benda yang dapat dihitung. Misalkan kalian punya benda tas misalkan. Nah, tas itu kan bisa dihitung satuan ya. Misalkan kalau kalian punya di rumah itu tas ada 3 macam. Nah, berarti cara menyebutkannya bagaimana? I have 3 bags. Saya mempunyai 3 tas. Ini contohnya. For example, 1 bag, 1 tas. Kemudian 2 books, 2 buku. Bu, kenapa kok ada S-nya? Sedangkan yang 1 bag tadi kok cuma bag aja, tidak ditambahi dengan kata-kata, tidak ditambahi dengan huruf S karena singular. Kalau singular artinya tunggal, benda itu tunggal, tidak boleh ditambahi S. Sedangkan yang kedua ini 2 books karena dia plural ya, jamak. Berarti untuk nounnya atau kata bendanya harus ditambahkan dengan S. 2 books artinya 2 buku. Kemudian ada 2 apples. Nah, ini tidak jauh beda dengan 2 books tadi ya. 2 apel. Apel bisa dihitung ya. Artinya 2 apel. Apelnya sebanyak 2. Sedangkan yang uncountable untuk benda yang tidak dapat dihitung. Nah, di sini apa saja ya contoh-contoh benda yang tidak bisa dihitung? Misalnya yang bersifat cair, kemudian yang seperti pasir atau contohnya gula pasir, minyak, kecap, beras juga. Nah, itu kan kita tidak mungkin menghitung sebutir demi sebutir, setetes demi setetes, kan tidak mungkin. Makanya dia diikutkan masuk kategori uncountable, tidak dapat dihitung. Contohnya yakni a lot of sugar. Nah, kalau a lot di sini berarti banyak ya, gulanya jumlahnya banyak. Kemudian a cup of tea, secangkir teh. Harus ditaruh di cangkir dulu. Kemudian a liter of milk, seliter susu. Nah, kita kan nggak mungkin ya menghitung setetes susu. Berapa tetes susu ya itu kira-kira, berapa tetes teh ya kira-kira. Nah, kan nggak bisa. Nah, anak-anakku semua, untuk yang uncountable ini juga ada yang digolongkan, untuk uncountable ini juga contohnya ada lagi yakni uang. Nah, money alias money. Nah, uang ini digolongkan masuk ke kategori uncountable. Mengapa, Bu? Karena tidak mungkin kan kita nyobeki kertas untuk dihitung karena di situ sudah ada nominalnya. Jadi misalkan kalau kalian tanya berapa uangmu, berapa uang sakumu, maka kata-katanya yakni how much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya, bukan how many your money, bukan ya, itu salah. Jadi apa tadi yang betul? How much money do you have? Nah, seperti itu. Next. Nah, sekarang kita belajar tentang kondisi. Lebih tepatnya kondisi kita atau ekspresi juga keadaan tubuh kita ya. Yang pertama, tirukan ya. Afraid, yakni takut. Angry, marah. Bored, bosan. Happy, senang. Hungry, lapar. Lazy, malas. Sad, sedih. Satisfied, puas. Sleepy, mengantuk. Strong, kuat. Surprised, terkejut. Thirsty, haus. Tired, lelah. Dan weak, lemah. Nah, di sini yang harus saya garis bawahi ada kata angry dan hungry. Kalian harus bisa membedakan ya. Kalau angry itu marah, kalau lapar yakni hungry. Juga ada kata-kata weak. Nah, weak itu lemah. Ini mirip dengan pronunciation dengan kata
Week artinya akhir pekan. Ya, itu hampir mirip. Hati-hati ya. Now about asking for quantities. Menanyakan tentang kuantitas atau banyaknya barang atau benda ya. Misalkan tadi sudah saya jelaskan tentang countable and uncountable words. Nah, di sini penerapannya adalah sebagai berikut. How many books are there in the bag? Berapa banyak buku yang ada di tas? Nah, buku ya, untuk buku sudah saya jelaskan tadi, maka penggunaannya menggunakan many. Contoh yang kedua, how many eggs are there in the refrigerator? Berapa banyak telur yang ada di kulkas? Pakai many ya, karena telur bisa dihitung per biji. Lanjut sekarang, uncountable noun, untuk benda yang tidak bisa dihitung. For example, how much bottles of milk are there? Berapa banyak susu dalam botol itu di sana? Nah, seperti itu. Jadi harus ditambahkan bottles of milk. Kemudian yang kedua, how much money do you have? Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, kalau untuk uang maka menggunakan much, bukan many ya. Baik, sebelum pelajaran saya akhiri, for assignment, you have to do about your LKS on page 9 and 13. Jadi kalian mengisi dan mengerjakan LKS pada halaman 9 sampai 13 dikumpulkan di wali kelas masing-masing. Nah, okay, I think enough about our lessons today. I hope you always understand about this lesson. Amin ya rabbal alamin. Don't forget to wash your hand, keep your health, keep strong, and then see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.